Anda kembali menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hal ini menjadi kabar gembira tentunya bagi Indonesia dan PSSI setelah sebelumnya gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Piala Dunia U17 2023 resmi digelar di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden FIFA Gianni Infantino melalui media sosialnya. The host of the FIFA Under-17 World Cup 2023, Indonesia. Congratulations to Indonesia for hosting the world at the end of the year 2023 for the Under-17 FIFA World Cup. Thank you. Usai terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa hal ini menjadi kesempatan untuk Garuda mendunia. Ini merupakan kesempatan buat Indonesia. Rumah kita, panggung kita untuk Garuda muda bisa mendunia. Dan tentu konteks ini kesempatan kita bagaimana menunjukkan kepada dunia pun kita adalah bangsa yang besar dan bersatu untuk bisa mensukseskan event yang sangat berharga ini. Turnamen ini awalnya direncanakan digelar di Peru, namun kemudian status itu dicabut karena Peru tidak siap dengan infrastruktur. Piala Dunia U17 2023 rencananya digelar pada 10 November hingga 2 Desember. Namun sejauh ini FIFA belum merilis tanggal pasti pelaksanaan tuan rumah Piala Dunia U17 2023 setelah Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Ya, akhirnya Indonesia bisa jadi tuan rumah gelaran Piala Dunia di tahun ini setelah kecewa gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Lalu kira-kira siapkah Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 mendatang mengingat waktu persiapan kurang dari 6 bulan. Dan sudah terhubung bersama kami pengamat sepak bola Abdul Haris. Selamat sore Bang Haris. Bung Haris. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Ya, Bung Haris, tentunya publik penasaran. Apa alasan utama FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17? Iya, pertama karena Indonesia sudah bisa dikatakan batal kemarin untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Segala infrastruktur kita sudah siap, tapi karena ada penolakan kedatangan tim nasional Israel ke Indonesia, ini yang membuat akhirnya FIFA merasa Indonesia tidak kondusif ya, karena kalau kita baca kemarin pembatalannya adalah di situ current situation, dan current situation saat itu adalah karena penolakan tim nasional Israel, dan juga ada undang-undang ya, undang-undang Menteri Luar Negeri yang menyatakan bahwa Israel tidak boleh mengibarkan bendera, tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan, sehingga akhirnya kita batal. Nah, kebetulan juga di saat yang kurang lebih nyaris bersamaan, Peru juga dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 karena mereka dinyatakan tidak siap secara infrastruktur. Nah, inilah akhirnya FIFA melihat bahwa Indonesia secara infrastruktur sebetulnya siap dan mereka akhirnya memilih Indonesia sebagai tuan rumah. Baik Bung Haris, kita bahas satu-satu. Pertama itu adalah alasannya karena memang yang kemarin penolakan terhadap Israel. U17, ya. Israel tidak ikut. Berarti aman dong Piala Dunia U17 mendatang di Indonesia? Aman. Ya, aman, artinya sekarang U17 tidak ada Israel. Israel sudah dipastikan tidak lolos ya. Sehingga dipastikan tidak ada Israel di sini. Tapi bukan tanpa kendala. Di Piala Dunia sekarang yang rencananya main 10 November sampai 2 Desember nanti, ini kan di tengah-tengah itu di tanggal 15 November mendatang itu ada konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, ini tentu jadi masalah karena FIFA biasanya tidak menginginkan stadion venue yang dipakai untuk kejuaraan itu digunakan untuk event lain. Ini yang harus dicari cari solusinya seperti apa. Kira-kira solusinya Bung Haris apakah dipakai di Surabaya kah, di Solo? Untuk sementara GBK mungkin hanya final saja atau bagaimana? Nah, ini mesti kalau kemarin kan dari beberapa stadion yang didaftarkan untuk
Piala Dunia U20 kan ini salah satunya GBK. GBK ini stadion yang paling main-nya, yang paling utamanya ya untuk dipakai mungkin pembukaan ataupun finalnya. Atau di sana bisa jadi main tim nasional Indonesia ya. Nah, dengan adanya Coldplay ini bisa jadi GBK kalau seandainya Coldplay-nya tidak bisa digeser, bisa jadi GBK-nya yang nggak bisa dipakai untuk venue Piala Dunia. Ya, memang masih ada banyak stadion-stadion lain ya, seperti Jakarta International Stadium mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa jadi salah satu venue. Kalau di U20 kemarin kan JIS ini, Jakarta International Stadium, masih bisa dibilang belum diverifikasi ya untuk bisa dipakai. Tapi sekarang JIS sudah siap dan bisa jadi ya sangat mungkin untuk digunakan sebagai venue, salah satu venue Piala Dunia U17 nanti. Ini faktor eksternal yang cukup unik ya Bung ya, karena memang sangat bersamaan gitu ya dengan konser yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yakni Coldplay. Tentu kita menanti seperti apa nanti keputusannya, konser kah atau Piala Dunia kah. Berbicara soal infrastruktur, Bung Haris, apakah ini juga salah satu pertimbangan dari FIFA? FIFA sudah berapa kali melakukan sidak, apakah hasilnya memang stadion-stadion di Indonesia itu sudah layak untuk level Piala Dunia U17? Kalau saya pikir untuk level U17 ya, untuk level kelompok umur sangat siap ya. Kita punya banyak stadion yang memang kapasitasnya internasional. Salah satunya Gelora Utama Bung Karno, kemudian Gelora Bung Tomo juga siap ya. Stadion Jakabaring di Palembang juga siap. Artinya kita punya banyak stadion untuk menggelar kejuaraan sekelas Piala Dunia kelompok umur, baik itu U17, U20. Dan FIFA juga sudah beberapa kali melakukan inspeksi ya, dan saya pikir secara infrastruktur kita sangat siap ya untuk menyelenggarakan itu ya. Tapi permasalahannya apakah tim kita siap, itu yang jadi pertanyaan besar ya, karena Indonesia ini sejak terakhir kita lolos juara Piala AFF, kemudian kita kualifikasi Piala Asia U17 dan kita tidak lolos. Setelah itu bisa dibilang tim nasional U17 praktis tidak ada kegiatan. Ini tentu yang jadi PR besar ya. Memang kalau kita lihat PSSI melalui Pak Erick Thohir menyatakan bahwa tim ini akan tetap dilatih Coach Bima Sakti dan tim kepelatihannya, dan rencananya akan melakukan training camp di luar negeri ya, belum disebut di mananya, dan akan melakukan uji coba dengan beberapa tim Eropa, kemudian beberapa tim Asia dan bahkan Afrika ya. Tapi dengan situasi yang sangat mepet ini ya, ini sudah bulan Juni menjelang Juli, nanti pagelarannya November, ini apakah cukup waktu tim ini bisa berkembang dan bisa menandingi tim-tim lain yang levelnya tentu secara tradisi lebih kuat di Eropa dan di Amerika Latin misalnya. Ya, menarik memang kita bahas tidak hanya infrastrukturnya saja, namun juga kesiapan anak asuh Bima Sakti. Ada Arkan Kakak dan kawan-kawan di sana. Apakah mampu mengimbangi para pemain dunia lainnya meskipun kategori umur yang sama di U17? Nanti saya akan bertanya soal para pemain dan juga kesiapan mereka. Sebelumnya ada satu pertanyaan lagi mengenai alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah. Apakah keberhasilan Indonesia menyambut Argentina kemarin itu menjadi salah satu alasan menurut Bung Haris? Ya, mungkin salah satu juga ya alasan, karena kita tahu Argentina ini masih fresh sebagai juara Piala Dunia 2022 lalu ya. Dan kenyataannya memang kita mampu menggelar pertandingan itu dengan baik, dengan aman ya, meskipun ada satu penonton yang masuk ke lapangan. Tapi secara overall Argentinanya senang, kemudian supporternya juga senang, teratur, dan mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan juga buat FIFA untuk menunjuk Indonesia. Tapi kalau saya pikir pertimbangan utama adalah bahwa Indonesia sudah sangat siap ya setelah kita melakukan persiapan untuk Piala Dunia U20 kemarin yang akhirnya batal. Baik Bung Haris, kita akan bahas soal bagaimana kesiapan anak asuh Bima Sakti. Kita kenal memang yang membela timnas U17 ini rata-rata adalah mereka yang menjuarai AFF U16 di 2022 lalu ya Bung ya? Betul. Iya, apakah kemenangan tersebut, juara AFF tersebut masih tersisa di mereka, semangatnya maupun kekompakan mereka nih, Bung Haris? Nah, ini jadi pertanyaannya, karena kita juara Piala AFF U16 saat itu di tahun kemarin, sudah hampir setahun kita euforia itu berlalu, dan memang sempat ada kualifikasi Piala Asia, tapi jeda mereka tidak bertanding, jeda mereka tidak berkumpul ini sudah sangat lama sekali.
yang jadi pertanyaan apakah waktu yang sangat sempit ini bisa mengejar dari segi fisik, dari segi kekompakan, chemistry, dan juga kabarnya kan PSSI mau melakukan seleksi lagi di 9 kota di Indonesia ya. Nah, kalau seleksi lagi kan ini artinya PR lagi ya, untuk seleksinya saja butuh waktu. Kemudian juga melakukan TC-nya, kemudian pematangannya lagi. Ini tentu dengan waktu yang mepet ini sangat-sangat beresiko. Tapi dengan tetap dipertahankannya Bima Sakti sebagai pelatih untuk U17 nanti, apakah ini merupakan sebuah keuntungan juga, Bung Haris? Ya, saya pikir ini sebuah kepercayaan yang luar biasa ya dari PSSI ya. Karena sebelum ada keputusan itu kan ini sempat simpang siur, tersiar kabar bahwa kemungkinan STY akan ambil alih. Karena kita tahu Sintayong ini pelatih yang memang direkrut spesial untuk kita menyambut Piala Dunia U20 sebetulnya. Setelah U20 gagal kan otomatis dia bisa, orang berpikir wah hanya kemungkinan besar bisa jadi akan digeser sebagai pelatih tim nasional U17. Kemudian juga muncul nama Dennis Wise ya, direktur teknik atau mantan pemain Chelsea ya, yang memegang tim ini juga di Garuda Select, karena kebanyakan pemain-pemain ini juga kan jebolan Garuda Select ya. Tapi ternyata PSSI memutuskan untuk memilih Coach Bima Sakti sebagai pelatih ya, tetap di tangan Coach Bima Sakti. Tentu ini dari sisi pemain mereka sudah sangat mengenal karakter Coach Bima Sakti, kemudian juga Coach Bima Sakti sudah sangat mengenal para pemainnya ya, artinya mereka tidak perlu waktu yang lebih banyak untuk mencari tahu bagaimana karakter masing-masing. Kira-kira mungkin publik juga ingin lebih mengenal dengan para pemain timnas U17. Kira-kira siapa saja yang bakal menjadi andalan Bima Sakti? Mungkin ada Arkan Kakak di sana, ada Sultan Zaki, ada Iqbal Juwangge, dan siapa saja Bung Haris kira-kira? Iya, tentu yang paling utama Muhammad Iqbal ya, sang kapten yang sangat kokoh di belakang ya, pemain asal Papua. Kemudian juga seperti yang Anda sebutkan tadi ada Arkan Kakak, Sultan Zaki juga. Artinya pemain-pemain ini saya pikir akan tetap jadi fondasi dasar tim untuk Piala Dunia nanti. Mungkin nanti akan ada dicari dari seleksi lain ya. Mudah-mudahan ada pemain-pemain lain yang memang betul-betul berbakat untuk bisa menyempurnakan tim ini, sehingga tim ini bermain di kandang sendiri, di depan publik sendiri, bisa bersaing, paling tidak bisa lolos lah dari fase grup di Piala Dunia U17 nanti. Bung Haris, jika kita menilai secara objektif, sejauh mana peta kekuatan timnas U17 Indonesia terhadap para peserta Piala Dunia U17 lainnya? Iya, jelas ini agak berat ya. Karena walau kita juara Asia Tenggara, juara Piala AFF, tapi kenyataannya kita tidak lolos kemarin di Piala Asia. Dan sekarang Piala Asia sedang berlangsung, ada 8 tim ya, sudah memasuki fase perempat final, ada 8 tim. Yang memang tim-tim tradisional ya, seperti Saudi Arabia, kemudian juga Iran, Korea Selatan, Jepang, Yaman, ada Thailand juga ya. Artinya untuk bisa bersaing dengan mereka-mereka ini agak-agak butuh effort yang lebih ya, butuh usaha lebih, butuh semangat lebih ya. Apalagi jika kita harus bersaing dengan negara-negara Eropa, negara-negara Afrika yang memang level sepak bolanya dan juga tradisi sepak bolanya sudah bisa dibilang 1 tingkat, 2 tingkat di atas kita ya. Tapi yang patut jadi optimisme kita ini kalau untuk kelompok umur ini ya beda-bedanya tipis ya, tidak seperti timnas senior yang gapnya terlalu jauh. Tapi kalau untuk kelompok umur, karena basicnya adalah sama-sama bakat ya, bakat pemain, dan juga belum terlalu banyak polesan-polesan lainnya, bisa jadi saya pikir mudah-mudahan kita bisa mengimbangi lah, tidak terlalu jauh lah jaraknya. Menarik Bung Haris, menarik. Karena mereka masih di usia U17 ya, masih sama-sama butuh dipoles hingga lebih jauh lagi. Betul. Terakhir, prediksi Bung Haris, timnas U17 Indonesia nanti November hingga Januari, sejauh mana mereka bisa melangkah? Ya, kita belum lihat ya, kita satu grup dengan siapa yang paling mungkin kita tahu bahwa Indonesia akan ada di grup A sebagai salah satu unggulan ya, karena kita tuan rumah. Tapi lawan-lawannya siapa kita belum tahu. Jadi masih sangat sulit memprediksi langkah kita. Tapi ya mudah-mudahan kita main di dalam negeri, di depan publik sendiri. Mudah-mudahan paling enggak
kita bisa lolos ke fase knockout lah, bisa lolos dari fase grup ke fase knockout. Iya, amin Bung Haris. Memang dukungan dari supporter Garuda sangat dibutuhkan untuk anak-anak muda kita agar bisa berkiprah di Piala Dunia U17. Terima kasih Abdul Haris untuk waktunya sudah bergabung bersama MNC News Now. Salam olahraga dan sehat selalu. Salam olahraga, terima kasih. Ya, pemirsa, terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menjadi kabar gembira bagi masyarakat, khususnya pecinta sepak bola tanah air. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah? Berikut cuplikan perbincangan kami dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ya, memang kan Bapak Presiden sendiri sedang menyiapkan renovasi 22 stadium yang memang sudah dijadwalkan ada di tahun ini dan di tahun depan. Dan tentu hasil daripada renovasi beberapa stadium sebelumnya untuk persiapan event dunia juga. Jadi tentu kita lihat saja dari FIFA, mereka akan mengecek lagi mana-mana lapangan yang memang sesuai dengan standar mereka. Dan ini yang kita harapkan juga bisa secepat mungkin sehingga persiapan yang sangat minim ini 4-5 bulan ini bisa benar-benar kita juga menjadi tuan rumah yang baik dan melayani semua tamu yang akan datang, siapapun dari mereka. Nah, ini yang deg-degan ini. Karena mempersiapkan tim dalam waktu 4-5 bulan tidak mudah, tetapi tentu kita mempunyai inti pemain yang kemarin sudah ada sebenarnya. Dan banyak juga pemain ini sudah mulai masuk ke Liga 1 sebagai Elite Pro Akademinya. Nah, tentu kita akan meminta Coach Bima Sakti yang kemarin membawa juara AFF U16 untuk menjadi head coach, tetapi nanti didampingkan oleh dengan beberapa pelatih, jadi mendampingi ya, bukan dia membawahi tapi mendampingi, supaya memang bisa berbagi pengalaman dan persiapan, karena ini walaupun gimana Piala Dunia. Dan tentu kita akan melakukan seleksi di 9 kota. Siapa tahu ada bibit-bibit unggul yang belum terkeker, ya, yang akan kita beri kesempatan untuk menjadi bagian tim nasional U16 dan U17. Kita rencana mungkin di bulan Juli ini langsung kita panggil, tetapi seleksi yang di 9 kota berjalan juga, sehingga nanti di bulan Agustus sudah siap timnya, dan nanti apakah kita akan training center di Aspire di Doha atau di Eropa pada bulan September-Oktober, kita lihat nanti persiapannya. Tapi saya yakin kita punya bibit unggul, kita punya tingkat teknik yang bagus, tetapi tentu yang terus selama ini kita harus bangun adalah bagaimana tentu persiapan dari fisik, ya, maksudnya tenaga dan juga mental bermain.